Madinah tahun ke-11 Hijriah, sebuah kota yang tenang dan penuh keberkahan. Di Masjid Nabawi selalu hidup dengan suara ilmu, zikir dan salat berjamaah. Dan di tengah umat yang damai itu, hidup seorang manusia yang paling dicintai oleh langit dan bumi. Dialah Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir, penutup para rasul, rahmat bagi seluruh alam. Beliau telah menyelesaikan tugasnya, menyampaikan wahyu, membangun peradaban, menebarkan akhlak, dan mengangkat umat dari kegelapan menuju cahaya. Di usia 63 tahun, wajah Rasulullah masih tampak bercahaya meskipun tubuh beliau mulai melemah. Namun, tak ada yang tahu bahwa cahaya itu akan segera kembali ke langit. Tak ada yang tahu bahwa beberapa hari lagi bumi akan kehilangan kekasihnya. Aisyah binti Abu Bakar, istri tercinta beliau, mengisahkan, hari-hari itu Rasulullah mulai sering sakit, tapi beliau tetap tersenyum, tetap salat bersama kami, seolah ingin memberi kami ketenangan. Para sahabat tidak menyadari. Mereka pikir ini hanyalah sakit biasa. Tapi ada satu yang merasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat yang hatinya begitu peka. Hari itu Rasulullah masih sempat keluar rumah. Tubuh beliau lemah tapi senyumnya tetap lembut. Beliau datang ke masjid, memimpin salat dan memandang para sahabat satu persatu. Aisyah berkata, "Aku melihat wajah beliau berseri-seri, seperti ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro. Tapi malam harinya demam kembali menyerang. Keringat membasahi tubuh beliau, dan beliau hanya bisa terbaring lemah di rumah Aisyah." Para sahabat mulai gelisah, tapi Rasulullah tetap menenangkan mereka. Rasulullah berkata, "Tuangkan air padaku 7 kantong dari sumur yang berbeda agar aku bisa keluar menemui para sahabat." Mereka pun menuangkan air ke tubuh beliau. Rasulullah menggigil tapi tetap berusaha berdiri. Dan dengan langkah yang berat beliau menuju mimbar, lalu berkata dengan suara lemah tapi tegas, "Wahai manusia, jika aku pernah memukul seseorang, inilah tubuhku, silahkan balas. Jika aku pernah mengambil harta seseorang, ini hartaku, silahkan ambil kembali." Para sahabat menunduk menangis. Tak ada yang menyangka Rasulullah sedang berpamitan. Pada hari berikutnya sakit beliau semakin berat. Beliau tak lagi bisa keluar rumah. Dan salat pun mulai diimami oleh Abu Bakar. Aisyah menemani di sisi kepala beliau. Air mata tak berhenti, tapi beliau tetap berkata, "Jangan menangis wahai Aisyah, sesungguhnya aku akan menemui Rabbku." Di rumah kecil Aisyah, Rasulullah terbaring lemah. Keringat membasahi dahi beliau. Tubuhnya panas demam tapi bibirnya tak pernah berhenti berzikir. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu penuh sakarat. Aisyah memeluk beliau dengan hati hancur sambil berkata pelan, "Andai aku bisa menggantikan rasa sakit ini untukmu, wahai kekasih Allah." Tiba-tiba, Rasulullah membuka mata. Beliau melihat ke arah langit lalu ke arah pintu. Aisyah tertegun seolah ada yang tak terlihat sedang datang. Dan benar, itu adalah malaikat Jibril. Jibril pun berkata, "Wahai Rasulullah, Allah mengirimku untuk menawarkan 2 pilihan. Hidup di dunia lebih lama bersama umatmu atau kembali kepada Tuhanmu yang merindukanmu." Rasulullah diam sesaat, air matanya menetes. Lalu beliau menjawab dengan lirih, "Bersama Ar-Rafiq Al-A'la, bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Aisyah menutup mulutnya. Menangis sejadi-jadinya, ia tahu ini adalah keputusan perpisahan. Namun di luar rumah, umat masih menunggu, masih berharap Rasulullah keluar untuk memimpin salat lagi, masih berharap ini hanyalah sakit biasa. Dan mereka tak tahu bahwa sang Nabi sedang mempersiapkan kalimat terakhirnya di dunia. Hari itu, rumah kecil Aisyah dipenuhi kesedihan. Beberapa sahabat telah datang, tapi suasana begitu sunyi, hanya terdengar isak tangis dan bisikan zikir dari bibir Rasulullah. Tiba-tiba, dengan tubuh lemah, beliau mengangkat jari telunjuknya dan mengucapkan, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Aisyah menangis semakin keras. Begitu pula dengan Fatimah Az-Zahra, putri tercintanya yang kini memeluk kaki sang ayah. "Wahai ayah, mengapa engkau memikirkan umatmu sementara engkau sendiri menanggung rasa sakit seperti ini?" Rasulullah menatap Fatimah. Senyumnya samar, tapi masih terlihat cahaya cinta di wajahnya. Lalu beliau berbisik, "Wahai Fatimah, aku khawatir sepeninggalku, umatku akan jauh dari Allah. Mereka tak pernah melihatku, tapi aku mencintai mereka. Jika mereka tinggalkan salat, jika mereka abaikan Al-Quran, siapa yang akan bangunkan mereka di tengah malam untuk sujud?" Tangis Fatimah pecah, seluruh isi rumah menangis. Para sahabat di luar rumah,
hanya bisa menunduk, tak mampu menahan gemuruh di dada mereka. Di antara sakaratul maut yang Rasulullah ucapkan, bukan sakitku, bukan keluargaku, bukan hartaku, melainkan umatku, umatku. Itulah cinta yang tak tertandingi oleh siapapun, bahkan oleh para nabi yang lain. Hari itu, seluruh Madinah terasa sunyi. Para sahabat berkumpul di masjid. Mereka tidak tahu apakah Rasulullah masih hidup atau telah kembali kepada Allah. Sementara di rumah kecil Aisyah, detik-detik terakhir sedang terjadi. Nabi Muhammad terbaring di pangkuan Aisyah. Matanya sesekali terbuka, lalu tertutup lagi. Napasnya berat, tersengal. Tubuhnya gemetar karena sakaratul maut, namun wajahnya tetap bersinar. Lalu tiba-tiba Rasulullah membuka mata, menatap ke langit-langit kamar, dan dengan suara yang sangat lemah, beliau berbisik, "Ash-sholah, ash-sholah, sholatlah, sholatlah, wa ma malakat aimanukum." Dan perhatikan budak-budak kalian. Kemudian beliau memalingkan wajah ke arah kiblat, jari telunjuknya terangkat, dan dengan suara pelan, terucap kalimat terakhir yang mengguncang jiwa manusia yang mencintainya. Bersama Ar-Rafiq Al-A'la, bersama Ar-Rafiq Al-A'la. Lalu Rasulullah diam. Aisyah memeluk tubuh beliau yang kini dingin. Fatimah menjerit sambil berkata, "Wahai ayah, engkau telah menjawab panggilan Tuhan yang merindukanmu. Engkau pergi dan tidak akan kembali lagi." Langit seolah berhenti bernafas. Burung-burung tak berkicau. Angin berhenti berhembus. Manusia terbaik di bumi telah pergi. Masjid Nabawi hari itu sunyi. Tak ada langkah Rasulullah menuju mimbar. Tak ada suara beliau memimpin salat. Para sahabat duduk dalam lingkaran. Mata mereka merah, air mata belum kering. Tak ada yang percaya. Rasulullah telah wafat. Umar bin Khattab berdiri di tengah masjid. Tubuhnya tegap tapi hatinya hancur. Siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal? Beliau hanya pergi seperti Musa pergi ke gunung Tursina. Beliau akan kembali. Umar menangis. Ia tak siap kehilangan. Tiba-tiba di kejauhan seseorang berjalan tenang. Langkahnya mantap. Matanya bengkak, tapi wajahnya tenang. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Ia masuk ke kamar Aisyah, dibuka kain penutup wajah Rasulullah, dicium kening beliau. Lalu ia berkata, "Engkau indah saat hidup dan tetap indah setelah wafat." Lalu ia keluar ke hadapan umat, berdiri di atas mimbar, dan dengan suara tenang tapi mengguncang seluruh Madinah, Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad? Ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Semua terdiam. Umar terjatuh. Lututnya lemas. Seluruh sahabat menangis. Kalimat itu bukan hanya menyadarkan mereka dari kesedihan, tapi juga menegakkan kembali iman mereka. Dan sejak hari itu, mereka tahu Islam tak akan pernah mati, meskipun nabinya telah kembali ke sisi Tuhannya. Malam itu begitu sunyi, bahkan angin pun seolah tak ingin mengganggu. Karena malam itu, tanah akan menyentuh tubuh manusia yang paling dimuliakan langit. Rasulullah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal. Namun jenazah beliau tidak langsung dimakamkan. Para sahabat masih bingung dan berat hati, di mana orang seagung beliau harus dimakamkan? Beberapa berkata di Masjid Nabawi, yang lain berkata di Baqi bersama para syuhada. Namun Abu Bakar berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, seorang nabi dimakamkan di tempat ia wafat." Dan benar, di kamar Aisyah itulah, tepat di bawah tempat tidurnya, lubang kecil mulai digali. Dengan tangan para sahabat yang gemetar, mereka menyiapkan liang terakhir untuk kekasih Allah. Saat jenazah Rasulullah hendak diturunkan, Fatimah, putri tercinta, menangis keras. Ia menggenggam tanah di dekat makam dan berkata dengan suara yang penuh luka, "Wahai ayah, bagaimana mungkin aku bisa hidup tanpamu? Sungguh hari ini adalah hari paling gelap dalam hidupku." Ali bin Abi Thalib turun ke dalam liang, ditemani Abbas dan dua anaknya. Dengan penuh kehati-hatian, mereka meletakkan tubuh Rasulullah. Dan ketika tanah mulai ditimbun perlahan, langit seolah redup. Seluruh Madinah sepi, tak ada suara, tak ada doa yang bisa diucapkan tanpa tangis. Abu Bakar tak sanggup bicara. Umar memalingkan wajahnya. Utsman menunduk. Ali menangis dalam diam. Dan saat tanah terakhir menutup makam, dunia benar-benar kehilangan cahaya terbaiknya. Tapi mereka tahu, Islam akan tetap hidup. Cinta Rasulullah akan tetap menyala selama ada yang bersujud kepada Allah. Hari pertama tanpa Rasulullah
Masjid Nabawi terasa sepi meskipun penuh. Azan tetap dikumandangkan, syalat tetap ditegakkan. Namun tak ada suara beliau yang membalas salam. Abu Bakar As-Siddiq kini menjadi pemimpin umat. Langkahnya tegas tapi hatinya bergetar. Karena tidak ada satu pun manusia yang bisa menggantikan Rasulullah. Sementara itu Fatimah Az-Zahra hampir tak pernah tersenyum sejak kepergian ayahnya. Ia berkata, "Sejak engkau pergi, wahai ayah, aku tak lagi menemukan ketenangan di dunia ini." Tak sampai 6 bulan kemudian, Fatimah menyusul ayahnya. Ia wafat dengan tenang dan dikuburkan di Baqi. Dan umat pun kembali menangis. Namun di balik kehilangan yang begitu besar itu, semangat dakwah Rasulullah mulai tumbuh di dada para sahabat. Ali, Umar, Utsman dan lainnya, mereka tahu bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya dengan air mata, tapi dengan mewarisi perjuangannya. Abu Bakar berdiri di atas mimbar suatu hari dan berkata, "Wahai manusia, barang siapa hidup untuk Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang hidup untuk Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Hari demi hari berlalu, tapi nama Muhammad tak pernah hilang dari lidah umat. Ia disebut dalam adzan, disebut dalam salat, disebut dalam doa, dan dalam setiap rindu. Setelah hari-hari penuh tangis dan kehilangan, para sahabat sadar mereka harus bangkit. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tahu Islam tak boleh padam hanya karena Rasulullah telah pergi. Abu Bakar As-Siddiq memulai tugas sebagai khalifah. Tantangan datang dari berbagai arah, orang-orang murtad, kabilah yang menolak membayar zakat, musuh yang mengira Islam akan runtuh setelah wafatnya Nabi. Namun Abu Bakar berdiri tegak. "Demi Allah, jika mereka menolak membayar zakat seekor anak kambing pun yang dahulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, akan aku perangi mereka." Umar bin Khattab dengan kecerdasan dan keberaniannya membantu memperkuat barisan Islam. Utsman bin Affan menebarkan Islam lewat kekayaan dan kedermawanan. Ali bin Abi Thalib menjaga ilmu, hikmah dan keturunan Nabi. Dan mereka semua tahu, mereka tidak menggantikan Rasulullah. Mereka hanya melanjutkan apa yang beliau mulai. Mushaf Al-Quran mulai dikumpulkan, dakwah meluas hingga ke Persia, Romawi, Mesir hingga Andalusia. Ilmu Islam berkembang pesat, menyentuh hati manusia dari timur ke barat. Dan setiap kemenangan, setiap langkah dakwah, setiap anak kecil yang membaca Bismillah adalah bukti bahwa Rasulullah memang telah pergi secara jasad, tapi hidup dalam setiap amal umatnya. Setelah Rasulullah wafat, umat ini sempat limbung, tapi cinta kepada beliau tidak membuat umat berhenti, justru membuat mereka bergerak lebih kuat. Di setiap azan, namanya disebut bersama Allah. Di setiap salat, syalawat terlantun untuknya. Di setiap pernikahan, kelahiran, kematian, ajaran-ajarannya menjadi petunjuk. Di setiap malam, ada yang menangis menyebut namanya dalam sepi. Di setiap pagi, ada yang meneladani akhlaknya untuk membimbing keluarga. Itulah bukti bahwa Muhammad tidak mati dalam hati umatnya. Ia hidup dalam Al-Quran yang kita baca, salat yang kita dirikan, akhlak yang kita jaga, perjuangan yang kita lanjutkan. Dan pada hari kiamat nanti, ketika semua manusia mencari perlindungan, hanya satu nama yang akan dipanggil untuk memberi syafaat. Ummati, ummati, umatku, umatku. Wahai saudaraku, kalau engkau benar mencintai Rasulullah, jangan biarkan hidupmu jauh dari yang beliau perjuangkan. Jangan hanya mencintainya saat menangis, tapi buktikan cintamu saat bangun untuk salat, saat menahan marah, saat memberi pada yang miskin, saat memaafkan yang menyakitimu. Karena di akhirat nanti, Rasulullah tidak akan menanyakan berapa banyak engkau menangis untuknya, tapi sejauh mana engkau hidup dalam ajarannya.